menurut aku buku di Tanah Lada itu berbeda dari karyanya Kazigi yang sebelumnya aku baca gitu. Jadi setelah aku vakum baca novel, terus aku baca di Tanah Lada dan novel itu membuat aku nangis sangat deras, pokoknya sedih banget gitu. Karena Kazigi itu menulisnya kan dari perspektif anak-anak ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak itu memandang orang dewasa itu sangat rumit. Kalau fakta bahwa banyak anak mengalami sesuatu yang tidak enak atau kekerasan dari orang tuanya, dari bapaknya, tidak merasakan dari bapaknya, itu sendiri kemungkinan tidak diketahui oleh bapak. Itu kemungkinan juga tidak diketahui oleh ibu. Jadi bagaimana cara mengetuk pintu itu? Ya lewat sastra. Dan buku ini disukai banyak orang. Kalau aku meyakini ya, karya seni baik musik maupun novel ketika itu disukai banyak orang, itu relevan. Itu kuncinya. Relevan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ya aku pikir realitas semacam ini banyak dengan beragam atau varian bentuknya ya. Gitu sih. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Baik, dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah buku, sebuah novel berjudul Di Tanah Lada. Karya Ziggy, aku susah bacanya ini. Ziggy Zeofiena Zabriskie. Sering soal baca novelnya. Oke. Dan untuk membahas buku ini saya nggak sendiri. Di sebelah kanan saya ada Najwa, dan sebelah kiri saya ada Roshid. Oke. Sebelumnya aku mau cerita dulu sih terkait perkenalanku dengan buku ini ya. Jadi aku baru sih baca buku ini 1 bulan yang lalu mungkin. Itu juga rekomendasi dari Najwa kan. Jadi ada sebuah acara bedah buku di Cirebon yang dihadiri oleh penulisnya langsung, Kak Ziggy. Dan kebetulan temenku jadi panitia juga di sana. Jadi aku datang ke sana untuk menghadiri acara tersebut. Dan aku sama sekali belum pernah baca karyanya Kak Ziggy ya. Aku datang itu karena tertarik juga sama temanya waktu itu. Ramuan penyusun anak laki-laki dan anak perempuan. Wah, ini pengen bahas apa nih gitu kan ya. Ada kaitannya dengan anak gitu kan ya. Terus ternyata yang dibahas itu novel Di Tanah Lada salah satunya gitu ya. Terus ketika sebelum berangkat aku nanya ke Najwa kan, emang bukunya bagus ya kayak gitu kan. Terus Najwa bilang, wah keren banget katanya bukunya gitu. Ini positif lah, penasaran kan. Ketika ikut diskusinya semakin tertarik lagi karena memang banyak hal yang unik sih di buku ini ya. Kayak bagaimana penulis itu menggunakan sudut pandangnya sebagai anak-anak gitu ya. Terus ketika aku lihat sekilas tulisannya pun memang ada upaya dari penulis untuk menggunakan kalimat-kalimat yang itu identik dengan anak-anak gitu tuh. Jadi menarik sih. Nah, ini buku ini terbit pada tahun berapa ini terbitnya ya? Kalau nggak salah di 2015, nah ya benar kan, 2015 itu merupakan pemenang juara kedua sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 gitu tuh. Dan buku ini dicetak ulang dan ini adalah cetakan ke tahun 2024. Dan aku baru mendapatkan buku ini di tahun 2024. Nah, untuk seperti apa cerita dalam bukunya, mungkin aku langsung akan lempar ke Najwa ya. Kira-kira apa sih gitu? Karena aku udah baca tapi belum semua gitu tuh. Aku juga baca buku ini tuh sebenarnya udah lama sih, cukup lama. Jadi mungkin yang aku ingat garis besarnya aja. Karena bukunya juga menarik. Itu tuh menurut aku buku Di Tanah Lada itu berbeda dari karyanya Kazigi yang sebelumnya aku baca. Gitu. Jadi setelah aku vakum baca novel, terus aku baca Di Tanah Lada dan novel itu membuat aku nangis sangat deras, pokoknya sedih banget gitu. Karena Kazigi itu menulisnya kan dari perspektif anak-anak ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak itu memandang orang dewasa itu sangat rumit. Dan ternyata
anak-anak juga tuh memiliki kehidupan yang sama rumitnya gitu. Jadi kayak orang dewasa kan kadang menyepelekan anak-anak nih, kan hidup mereka mah mudah gitu aja gitu. Padahal hidup anak-anak juga sama rumitnya gitu. Apalagi di cerita ini itu yang menarik itu bagaimana anak-anak yang memandang jahat dan baik itu sesuatu yang jelas gitu tuh. Kalau orang dewasa kan punya pemikiran yang abu-abu, kadang tuh agak bercampur antara baik dan jahat, tapi kalau anak-anak kan jelas, yang ini baik, yang ini jahat gitu. Ketika ayahnya di sini, ayahnya tokoh utama itu si Afa, yang namanya Salva, sebenarnya dia dinamain Salifa karena ayahnya benci sama dia gitu, tapi ibunya nggak suka gitu, jadi ibunya namain dia Salva, artinya penyelamat kalau nggak salah ya. Kalau Salifa? Kalau Salifa ludah. Gitu. Jadi si Salva ini menganggap bahwa ayahnya itu sosok yang jahat. Jadi ayahnya itu seperti hantu. Karena aku benci hantu, karena aku takut hantu, dan mama juga takut hantu. Berarti sesuatu yang menakutkan itu hantu, dan ayah itu sesuatu yang menakutkan. Jadi ayah itu hantu. Dan lucunya dia itu mengeneralisir semua orang tuh, bahwa setiap ayah di dunia ini tuh orang yang jahat. Jadi itu kalau kamu orang baik, kamu tuh nggak mungkin jadi ayah. Meskipun itu laki-laki, kamu pasti mama gitu. Karena kamu orang baik. Ada Ya gitu. Karena pikiran anak-anak sih ya gitu. Dan di sini itu dimulai ceritanya itu dari ketika kakeknya dia atau ayahnya itu meninggal dan ayahnya itu mendapatkan uang warisan yang sangat banyak. Tapi ketika mendapatkan uang warisan itu, dia tuh langsung pindah ke rusun yang jelek tuh. Jadi uangnya itu dipakai langsung buat judi sama ayahnya gitu. Dan ayahnya itu punya temperamen yang buruk, judi, pemarah, terus yang di rusun ini juga sampai main fisik. Pas waktu itu ada kejadian ketika mereka kan baru pindah, belum beli kasur nih, belum beli kasur, dan Afa itu tidur di koper. Dan ketika dia tidur di koper itu dihimpit sama ayahnya tuh, kan ayahnya nggak suka dia tidur di situ gitu. Ya dia yang pemarah, pasti yang pertama kali kena kekerasannya kan ibunya gitu. Dan pada akhirnya Afa juga sampai kena kekerasan fisik ya gitu. Sampai ibunya memutuskan buat pindah gitu, ibunya memutuskan buat pergi. Tapi yang lucunya itu ada satu momen di mana Afa itu cerita sama temennya. Di sini kan ceritanya tuh Afa ketemu sama seorang anak usia 10 tahun yang namanya P. Namanya tuh menariknya tuh cuma satu huruf P gitu. Soalnya dia itu gimana ya? Kayaknya dia tuh dikasih nama, tapi selain P itu hurufnya menghilang gitu. Jadi dia cuma ingat namanya P, udah gitu aja. Dan ayahnya tuh nggak mau ngasih dia nama gitu. Jadi kedua ayah dari anak kecil ini tuh dua-duanya menurut aku orang jahat gitu. Karena ayahnya P juga jauh lebih jahat. Ada momen di mana P itu sampai dibakar setrikaan sama ayahnya gitu. Itu kataku klimaks dari ceritanya ya, sampai P sama Afa itu memutuskan buat pergi berdua gitu. Di sana tuh tadi aku cerita nyampe ini cerai gitu tuh. Kenapa cerai itu apa sih gitu? Salva kan nanya ya. Dia tuh anak yang pintar karena dia itu suka nyari kata-kata tuh di kamus gitu tuh. Jadi ada orang yang ngomong kata-kata yang dia nggak tahu, dia langsung buka kamus. Ini tuh apa ya? Ini tuh apa ya gitu. Dan dia itu nggak ketemu kata cerai karena dia tuh dengannya serai gitu. Serai sama cerai kan berbeda ya gitu ya. Tapi dia dikasih tahu nih sama si P, kalau cerai itu artinya tuh berpisah, tidak kawin ya, artinya ayah sama mama kamu tuh berpisah. Terus Afa nanya gini ke P, kalau berpisah kenapa nggak dari dulu gitu? Ayah kan jahat gitu, kenapa mama baru memutuskan berpisah sekarang sama ayah? Kalau ayah sama mama dari dulu udah berpisah, mungkin kita tuh kayak nggak dipukulin lagi, mungkin kita tuh nggak dengar ayah marah-marah lagi gitu. Kenapa baru sekarang memilih berpisah gitu, saat kayak semuanya udah makin memburuk lah ininya gitu. Di situ ada ketemu sama si P juga, kita ceritain mengenai P ini. Dia tuh Afa kira pengamen karena dia suka bobo gitar gitu dan suka nyanyi dan dikasih duit juga sama orang-orang, tapi si P itu ngejelasin bahwa dia itu bukan pengamen gitu karena dia tuh cuma suka nyanyi aja gitu dan dikasih duit sama orang-orang, dan dia itu ngebiayain rusun itu dan ayahnya nggak ngapa-ngapain gitu, ayahnya tuh cuma mabok dan ngelakuin KDRT lah ibarat di situ. Jadi ketika si P itu dapat kekerasan dari ayahnya, ada seseorang yang nolongin dia. Jadi itu Mbak Suri ya kalau nggak salah, sama Mas aku lupa. Mas siapa ya namanya? Mas Alri. Iya, Mas Alri sama Kak Suri gitu. Jadi Mas Alri itu yang ngajarin dia gitar, Kak Suri yang kayak
ngobatin dia gitu. Kalau dia dapat kekerasan dari ayahnya, tapi dia nggak pergi gitu, karena dia juga nggak mau ninggalin ayahnya. Gitu. Kalau dia pergi, nanti siapa yang ngebiayain ayahnya? Ibarat siapa yang ngebayarin lusin itu gitu. Jadi kayak ada kedekatan emosional antara ayah dan anak yang meski ayahnya itu jahat sama dia gitu. Sedihnya di situ sih gitu. Sampai akhirnya kan klimaksnya dia kena apa sih setrikaan itu, terus dia pergi sama si Salva, diajak tuh si Salvanya gitu. Karena ibunya juga menurut aku bukan sosok yang tegas ya gitu, karena dia tuh udah di KDRT loh gitu. Anaknya tuh udah kena tapi nggak pergi-pergi gitu, sampai si anaknya tuh memutuskan buat pergi sendiri gitu sama si P itu. Dan ketika mereka berdua pergi, ketemu banyak orang, ketemu orang baik juga gitu. Terus kayak kamu tuh ketemu pokoknya bapak-bapak lah yang baik gitu. Kamu tuh bukan papa gitu, karena papa tuh nggak mungkin baik gitu lah. Terus ketemu orang dewasa, pengen dibawa ke kantor polisi kan orang dewasa, tapi mereka nggak mau ke kantor polisi, jadi mereka pergi gitu. Terus tuh perginya itu ke Tanah Lada, makanya di sini disebut di Tanah Lada, iya gitu. Jadi dia tuh mau ke rumah neneknya. Nah, tapi dia nggak tahu rumah neneknya di mana. Taunya rumah neneknya itu memproduksi lada, jadi ditulisnya di Tanah Lada gitu. Mereka pengen pergi ke rumah neneknya, tapi pas waktu sampai ke terminal, kalau nggak salah di situ ketemu sama Mas Alri. Jadi Mas Alri tuh kayak mau nganterin mereka ke Tanah Lada gitu tuh. Tanah Lada itu sebenarnya kayak pulau yang jauh gitu tuh. Jadi kayak pulau sebelah. Gitu. Jadi dianterin ke situ. Biar ketemu sama ibunya Ava juga, kan ibunya Ava udah panik banget tuh karena mereka berdua anak kecil gitu pergi ke sana tanpa siapa-siapa gitu. Dianterin sampai sana. Plot twistnya itu lucunya ternyata di akhir ini nggak apa-apa nyebutin ending, nggak apa-apa ya sampai selesai. Plot twistnya itu ternyata Mas Alri sama Kak Suri itu adalah orang tua dari P. Orang tua dari P, dan P itu dititipin ke kakaknya Kak Suri, yang Kak Suri itu melahirkan P itu di umur 17 tahun, dititipin ke kakaknya Kak Suri, dan kakaknya Kak Suri itu nikah sama orang yang dianggap ayahnya gitu. Tapi kakaknya Kak Suri itu pergi, jadi ditinggalin aja gitu. Sebenarnya yang dia anggap papanya itu bukan papanya gitu. Dan itu tuh ngebuat apa ya, P itu ngerasa kayak kosong gitu. Orang yang dia sayang itu ternyata bukan papanya gitu. Dan orang yang ngajarin dia gitar, orang yang ngobatin dia ternyata orang tua kandungnya gitu. Tapi pas waktu itu ditanyain kan, P apa kamu mau balik ke ayah sama mama kamu yang asli? Dia jawab kayak enggak gitu tuh. Aku tuh ngerasa marah gitu, sedih, kecewa sama mereka karena mereka tuh sama aja kayak papanya gitu, orang yang jahat gitu. Mereka tuh tahu aku disakitin kayak gini, tapi nggak ada itikat baik, ibarat tuh buat aku pergi gitu tuh, buat ngajak aku pergi. Mereka ada di situ, mereka tuh orang dewasa gitu. Dan kenapa aku suka sama ending yang sebelumnya gitu, yang aku baca, karena pada akhirnya mereka berdua gitu, itu tuh memutuskan buat terbang ke lautan gitu. Karena di Jakarta itu pas waktu itu ada momen di mana mereka itu di atas gedung tuh ngelihat langit, manusia itu nggak bisa terbang. Gitu. Makanya kalau mereka terbang tuh pasti jatuh karena di bawahnya itu jalanan. Sedangkan di situ kan posisinya tuh di lautan. Jadi lautan itu memantulkan langit gitu tuh. Jadi kalau aku terbang pun aku tuh nggak bakal jatuh gitu tuh. Aku tuh bakal bisa berenang di langit gitu. Jadi nanti kita berenang di langit buat mengejar lumba-lumba. Gitu. Dan mereka tuh berdua berenang di situ. Karena menganggap bahwa ya kalau mereka balik lagi ke orang tua pun mereka nggak bakal bahagia gitu tuh. Kita bisa bahagia berdua intinya gitu, sehidup semati lah gitu. Karena si Avanya juga ngasih nama ke P dari kamus itu gitu. Kan kalau yang ngasih nama itu kan dipikirnya itu orang tua gitu, berarti orang yang menyayangi dia ngasih nama gitu kan. Sedangkan nama ini dikasih sama Ava karena Ava pikir bahwa dia sayang sama P, jadi dia berhak ngasih nama gitu. Dan P juga mau dikasih nama sama dia gitu. Jadi nanti tuh dikasih namanya dari bahasa Sanskerta, artinya tuh hidup semati, dipanggilnya Pasha gitu kan. Tapi setelah dikasih nama pun mereka terbang di lautan gitu. Ceritanya berakhir sampai situ. Lebih detailnya mending baca langsung ya. Iya, detailnya lebih baca langsung. Soalnya ini juga endingnya tuh berbeda guys. Dibanding ending yang pertama, aku baru baca ending yang pertama. Jadi penulisnya ini memberikan alternatif ending di buku cetakan terbarunya. Ada ending baru gitu tuh. Nah ini yang belum kita bahas lah. Sangat imajinatif. Nah ini juga aku tertarik sih karena memang dari segi kepenulisan tuh Mas Rosyid ya, bagaimana penulis itu membentuk dua karakter yang kuat, Ava dan P itu ya.
apa ya, itu yang sulitnya ketika kita ingin mencoba menulis apalagi novel ya. Bagaimana seorang penulis itu konsisten membangun sebuah karakter ya, atau setiap karakter itu susah banget gitu tuh. Dan Kak Ziggy termasuk yang menurutku luar biasa itu, kuat sekali bagaimana cara bicaranya. Ava, terus P itu juga punya perbedaan. Jadi ada momen di mana si Ava itu kan dia turunan dari kakeknya tuh, suka baca, dikasih kamu sama kakeknya. Dia tuh formal bahasanya, tidak mau gitu tuh ya. Sampai P itu protes, kamu bisa nggak sih ngomong enggak gitu tuh. Gitu tuh. Ada itu kan pembangunan karakter yang luar biasa ya, dari hal-hal kecilnya itu. Ziggy ini ya cukup sangat memperhatikan hal itu gitu tuh. Terus kebetulan juga, bukan kebetulan sih, suka gambar juga kan, jadi cover dan ilustrasinya juga yang bikin. Ini ada beberapa ilustrasi yang bikin nih penulisnya, Kak Ziggy itu sendiri gitu tuh. Ini ada ilustrasi kayak gini gitu tuh. Dan di cover depan ini mewakili isinya betul. Ini mungkin penggambaran si Ava dan P-nya gitu. Gitu sih. Jadi ya dari segi kepenulisan aku sangat ini sih, wow lah gitu tuh. Mungkin aku berikutnya ke Mas Rosid, Mas. Tadi mendengar sekilas cuplikan cerita dari Najwa itu ya, kalau aku ngelihat hal yang sama juga banyak terjadi di realitas itu loh. Bagaimana seorang anak memiliki jarak dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Bahkan ayahnya itu digambarkan sebagai tokoh yang antagonis. Kira-kira situasi atau fenomena itu kenapa sih, Mas ya? Karena banyak itu loh, nggak satu dua itu tuh. Iya, iya. Ya nanti sebelum merespon apa cerita, aku baru dengar dari Najwa barusan. Saya belum pernah baca buku ini, tapi menurut saya menarik ya. Maksudnya secara utuh cerita yang ditawarkan sama Kak Ziggy menarik sekali. Tapi ke pertanyaannya Mas Pundit, ya memang di realitasnya banyak. Jadi novel itu, karya sastra itu kan selalu yang ditawarkan kan memang pengalaman subjektif. Nah subjektif itu belum tentu faktual. Tapi kadang orang kan ngomongnya, ngapain kita baca cerita-cerita itu, toh tidak nyata gitu kan, seringnya begitu. Tapi pengalaman-pengalaman subjektif yang dihadirkan sastra itu mampu menghadirkan relasi antar manusia itu tidak klise, tapi kompleks. Nah kompleksitas relasi, kompleksitas rasa itu yang mencoba ditawarkan. Kayak misalkan secara umum seorang orang tua itu harusnya sayang sama anaknya. Itu kan kayak kayak kaidah umum lah. Nah, tapi rasa sayang itu diaktualisasikan dengan berbagai macam kompleksitasnya yang seluruh orang tua di seluruh dunia itu nggak sama. Nah, kalau fakta bahwa banyak anak mengalami sesuatu yang tidak enak atau kekerasan dari orang tuanya, dari bapaknya, tidak merasakan dari bapaknya, itu sendiri kemungkinan tidak diketahui oleh bapak. Itu kemungkinan juga tidak diketahui oleh ibu. Jadi bagaimana cara mengetuk pintu itu? Ya lewat sastra. Jadi lewat pengalaman subjektif itulah, kemudian ternyata, saya sebagai bapak misalnya, ternyata anak tuh nggak suka ya dibegitukan. Nah sementara saya sebagai bapak mungkin punya cakrawala pengetahuan yang berbeda, sebagaimana struktur mengkonstruk saya gitu. Misalkan keacuhan seorang bapak sangat mungkin disebabkan karena budaya patriarki kita itu cukup memberikan tugas kepada bapak untuk mencari nafkah. Jadi dari awal, dari kecil, kemudian saat dia anak-anak itu kan terus ditanamkan. Begitu mencari pasangan hidup, mencari istri misalkan, itu juga cara-caranya cara patriarki kan. Seperti seorang pemburu memburu kijang kan, seolah-olah tugasnya adalah memberi materi, terus memberi materi, terus memberi materi. Yang perempuan juga mengharapkan itu, yang laki-laki melakukan itu. Dan itu kita bangun budaya patriarki kan bareng-bareng juga tuh, bareng-bareng gitu. Jadi saat itu sudah sedemikian terinternalisasi, maka seolah-olah menjadi bapak seperti saya ya, menjadi bapak itu tugasnya hanya ngasih
itu Materi. ngasih materi tuh. Tugas saya kerja. Setelah itu saya nggak mau tahu tuh. Mau istri saya bunting, mau istri saya punya anak, anaknya mau ngapain. Seolah-olah itu bukan tugas saya sebagai bapak tuh. Nah, justru itu didukung oleh masyarakat. Betul. Itu didukung banget. Makanya masyarakat yang kompromi terhadap kekerasan yang dilakukan laki-laki itu besar. Mereka tidak kompromi kalau laki-laki nggak kerja. Masih mending melakukan kekerasan daripada kerja. Tuh. Iya. Daripada nggak kerja. Jadi konstruksi-konstruksi itulah yang sudah sedemikian mapan dan sastra itu memang adalah cara untuk mendobrak itu. Jadi daya-daya reflektif, pengalaman subjektif lewat rasa-rasa itu menginterupsi apa yang sudah mapan itu. Kemudian diinterupsi, gini loh jadi anak tuh, kamu nggak ngerasain, gini loh rasanya. Jadi orang tua harusnya mendengarkan tuh. Harusnya baca, bukan anak-anaknya aja, bukan kita-kita yang muda yang baca, orang tua juga harus baca. Kemudian ternyata begitu ya rasanya, sehingga jadi kesadaran bersama. Kayak gitu sih. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu. Belum baca itunya, detailnya. Oke. Dan satu lagi mungkin yang menarik ya di Kata Pengantar edisi 2024. Jadi hampir pada setiap kesempatan bicara saya mendapat pertanyaan, kenapa menulis tentang anak-anak? Ini pertanyaan yang agak jahat katanya. Semua orang menulis sesuatu, biasanya sesuatu yang penting untuknya. Implikasi dari pertanyaan ini adalah menurut penanya anak-anak tidak penting gitu. Jadi ya salah satu alasan Ziggy menulis ini ya karena menganggap anak-anak itu penting. Dan pada saat kesempatan kemarin itu aku bertanya juga kan apakah ini berangkat dari pengalaman pribadi atau bagaimana? Ya secara implisit sih dia mengatakan ada campuran lah dari pengalaman pribadi maupun dari realitas yang dia lihat gitu. Ya, artinya ini dan buku ini disukai banyak orang. Kalau aku meyakini ya karya seni baik musik maupun novel ketika itu disukai banyak orang itu relevan. Itu kuncinya. Relevan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ya aku pikir realitas semacam ini banyak dengan beragam atau varian bentuknya ya. Gitu sih. Nah, dari Najwa kira-kira setelah membaca buku ini apa yang terlintas di pikiran Najwa gitu tuh? Yang paling terlintas di pikiran aku sih karena ini kan dari perspektifnya anak-anak ya, kan jarang juga orang tuh biasanya mungkin menyoroti kekerasan tapi dari perspektif orang dewasa, tapi ini dari perspektif anak-anak ya. Jadi kayak ternyata kehidupan anak-anak itu rumit ya gitu. Kayak orang dewasa kan mikirnya ya udah anak-anak mah sekolah tidur udah gitu kan, orang dewasa mah kerja ini begadang ini segala macam lah gitu. Tapi kita nggak bisa ngejudge kehidupan anak-anak itu mudah hanya karena kita pernah menjadi anak-anak gitu. Betul. Jadi kayak kehidupan anak-anak itu rumit dan kita harus menghargai kerumitan itu tuh gitu. Oke. Nah, kalau pengalaman Najwa sendiri ya sebagai anak gitu tuh ya. Apa ya? Mungkin punya harapan gitu terhadap orang tua kan masa kecil sudah lewat ya. Seandainya masa kecil bisa diulang kembali gitu tuh. Sebenarnya berharap orang tua yang seperti apa sih gitu tuh? Yang mungkin apa ya? Diidealkan oleh kan beda-beda idealnya kita kan. Beda-beda. Gitu. Diidealkan oleh aku ya. Orang tua yang mereka itu ngaku bahwa orang tua juga bisa salah. Oke. Menarik. Bukan orang tua yang kayak orang tua itu selalu benar gitu dan semua pendapatnya itu pasti benar gitu, kayak nggak mau disalahin, aku tuh nggak salah karena aku orang tua gitu. Aku tuh berharap orang tua yang ngaku bahwa dia juga manusia gitu, dia juga bisa salah dan mengakui kesalahannya berarti dia belajar kan. Aku tahu gitu mereka itu pasti baru pertama kali jadi orang tua gitu. Sama aja kayak kita baru pertama kali jadi anak. Dan itu tuh bukan harus diakui aja sama anak tapi diakui juga sama orang tua tuh. Karena aku baru pertama kali jadi orang tua, aku juga bisa salah gitu. Jadi aku bisa menghormati pendapat anak aku gitu, aku bisa menghormati pendapat orang lain. Oke, sederhana tapi majlub ya. Ya majlub dan berat sekali maksudnya di kebudayaan kita betul. Itu kan berat sekali. Nah, kalau Mas Rosid tadi kan bercerita soal ini ya bagaimana masyarakat membentuk laki-laki gitu ya dari patriarki dan lain sebagainya. Kira-kira situasi semacam ini
berkemungkinan untuk berubah nggak menjadi mungkin lebih baik? Artinya ayah itu juga memiliki sisi kelembutan yang memiliki kedekatan emosional seperti halnya ibu ke anak. Bisa nggak terjadi kira-kira? Ya tidak perlu menunggu karena kita juga tahu banyak ayat tidak seperti itu. Oke. Jadi bukan berarti yang seperti dikatakan diceritakan Kak Ziggy juga nggak ada. Enggak. Ini kan kita mengekspor keserbamungkinan subjek dalam hubungan manusia ya kayak gitu. Nah, saya malah pengen cerita waktu kecil, waktu dari usia anak-anak menuju dewasa itu muak sekali dengan orang dewasa kan. Pernah mengalami fase kayak kalau depresi enggak, tapi kayak merasakan kemunafikan yang sangat besar dari orang-orang dewasa. Saya sebut orang-orang dewasa ya. Dunia orang-orang dewasa itu sangat memuakkan. Kenapa? Mereka munafik. Anak-anak itu cara pikirnya sederhana, jujur. Dia dididik untuk jangan bohong, dia nggak bohong. Dia dididik untuk jujur, untuk apa dia jujur. Tapi pada saat menuju dewasa, anak-anak dalam konteks ini pengalaman saya, begitu menuju dewasa, kita itu akan dibukakan dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan disitulah kita akan melihat kemunafikan satu demi kemunafikan yang lain. Kan? Nah, waktu itu saya muaknya gini. Kalau tahu cara kerja dunia itu seperti ini, ngapain dari kecil saya diajarin jujur gitu loh. Kan brengsek tuh. Nah, sempat di fase itu saya nulis banyak puisi, nulis banyak umpatan-umpatan tentang orang-orang dewasa yang seperti itu. Jadi ini bukan tentang person, bukan tentang bagaimana dunia ini yang dihuni orang-orang dewasa ini bajingan. Kalau pada saat hidup yang sebenarnya menjadi dewasa itu seperti ini, kenapa dari kecil saya sudah diajarin yang benar-benar akhlakul karimah lah istilahnya kan kayak gitu. Itu yang pertama kali saya menyadari perspektif anak itu penting. Saya alami di diri saya. Kemudian waktu baca isai-isainya Mahbub Junaidi, saya juga mendapati bagaimana perspektif seorang anak itu bisa digunakan untuk melakukan kritik apapun. Kritik. Waktu itu Mahbub sering menulis tentang kondisi kita berbangsa dan bernegara. Itu cara dia melakukan kritik itu perspektifnya anak-anak sekali. Jadi dia lakukan settingnya itu ya bagaimana kemudian anak-anak itu protes. Nah, ini sebenarnya relate dengan tadi yang diceritakan oleh Najwa ya tentang cerita ini. Kalau saya lihatnya isunya bukan hanya fatherless. Jadi isunya adalah tentang bagaimana menjadi anak yang menuju dewasa, jadi orang yang begitu tahu kehidupan dunia yang sebenarnya. Kemudian saya di mana? Jadi kayak yang digambarkan kemudian terbang ke lautan itu menurut saya imajinasi yang menarik ya. Ending itu menarik karena ya pada akhirnya dia tidak harus kembali kemana-mana tuh ke orang tua A atau orang tua B, orang tua C karena orang tua itu orang tua gitu. Orang itu pulau besar ya. Orang tua itu pulau besar yang kita itu merindukan itu tuh. Kita kan rindu banget tuh ajeg, tetap, terjamin kayak gitu-gitulah, mapan. Jadi orang tua itu simbol dari kemapanan yang kata Nietzsche itu adalah pulau. Sementara hidup yang sebenarnya adalah bersauh di tengah samudra kata dia. Nah, kita itu pengen banget berhenti di pulau gitu. Tapi hidup yang nyata itu bukan di pulau. Hidup yang nyata itu ya itu tadi, berenang di lautan, terbang di lautan, kemudian terombang-ambing ombak bersauh di tengah samudra. Makanya gini ya. Jadi isunya menurutku isunya jadi lebih besar. Jadi ini bukan tentang menurutku ya bukan hanya tentang orang tua, peran bapak, enggak. Tapi tentang bagaimana kita mencari kehidupan kita, mencari diri sendiri sih. Kayak gitu. Siap. Ya, dan kalau untuk anak-anak sendiri, kebetulan aku juga pernah dulu tuh nulis esai kan ya, yang aku kirim di Masjid Jenderal Sudirman itu dijadiin buletin Jumatan, Mas. Jadi kalau dulu itu
di masjid ada buletin itu ya, yang lipet itu. Iya. Nah di Jenderal Sudirman itu dicetak, dapat honor juga itu tuh. Kebetulan aku nulis soal anak-anak juga kan. Aku melihat ini sih, bagaimana anak-anak dan orang dewasa itu memandang sebuah game lah, permainan ya. Jadi anak-anak itu misalkan bermain main bola katakanlah, skor ya hanya angka gitu tuh ya. Oke. Tapi ketika orang dewasa, skor itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang serius gitu. Bisa jadi sebuah dendam kesumat yang berujung pada kekerasan gitu tuh ya. Dan pada saat aku nulis itu lagi sampai sekarang masih sebetulnya ya, Israel Palestina ya. Itu pada saat aku nulis itu memang lagi panas-panasnya tuh. Ini orang dewasa mainannya ngeri ya. Iya. Anak-anak mainan pakai bambu peletok, pakai ini ya, pakai kertas basah itu tuh. Orang dewasa mainnya kok rudal gitu ya. Tapi dianggap serius. Dan dianggap serius Itu tuh. yang konflik serius dianggap bercanda. Nah, betul. Gitu. Jadi aku wah, ini terus ada juga satu celetukan, misalkan ada dua orang nih yang ngambek-ngambekan nggak maaf-maafan tuh ya. Kalian maafan dong, jangan kayak anak-anak gitu ya. Ya balik ya jadi gitu ya. Iya. Itu kedewasaan kayak gitu tuh. Kalau anak-anak yang sepengetahuanku ya, ketika mereka bertikai, Bukan kedewasaan, ketuaan. Tuanya doang. iya betul. Itu anak-anak itu kalau berkonflik itu selang berapa menit atau berapa jam itu udah akur lagi gitu. Justru ya makanya nggak tahu nih secara spiritual seperti apa Mas Rosid ya. Kembali ke simbol bayi gitu tuh. Kayak aku melihatnya ya itu rangkaian kehidupan yang memang ketika dirunut ke arah bayi itu ya menuju ke fitrahnya kembali gitu. Kan ketika anak kelas 1, kelas 2 SD atau umur 1 tahun, umur 2 tahun seiring berjalannya waktu kan dia terkontaminasi oleh dewasa itu ya. Jadi kayaknya berjalan menuju anak-anak itu menjadi satu laku spiritual yang menarik gitu tuh ya. Entah apapun caranya ya gitu. Gitu sih. Mungkin bisa ditanggapi Mas Rosid. Itu Mas. Enggak yang spiritualnya ini. Barangkali ada referensi gitu. Iya, untuk kemudian berpikir untuk kembali menjadi anak-anak juga nggak baik juga. Malah nggak baik tuh. Saya nggak pernah terpikir untuk kembali jadi anak-anak lah. Karena anak-anak bisa saya hadirkan hari ini juga, saat ini juga. Maksudnya cara berpikir yang seperti itu kan bisa. Kemudian saya menikmati betul jadi saya hari ini gitu. Jadi tidak harus jadi anak-anak. Karena kan gini, apa yang kita angankan waktu anak-anak kan bisa kita lakukan saat sekarang. Saya sampai hari ini masih main PS. Yang bagi orang tua tahun-tahun sebelumnya, generasi orang tua saya itu kan hal yang aneh ya. Orang tua zaman dulu itu memang tidak terbiasa untuk juga menerima hal-hal yang sifatnya main-main itu sebagai bagian hidup. Ya memang hidup dia serius gitu. Kondisi zamannya memang seserius itu. Kondisi zaman saya kan beda. Bagaimana antara hal-hal itu jadi seimbang kayak gitu kan. Jadi kalau kemudian surga itu atau puncak spiritual itu katakanlah diibaratkan sebagai bayi, ya mungkin manusia mengimajinasikan itu ya. Tapi bentuknya kayak apa kan lagi-lagi setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi sering disimbolisasi sebagai bentuk bayi yang belum ada dosanya, sucinya. Nah, sepanjang titian hidup manusia itu nggak ada bagian-bagian yang suci selain bayi kan. Itu semuanya kotor semua tuh. Apalagi kalau yang udah tua tuh dosanya banyak kan. Ya, mungkin ini gambaran tentang puncak spiritual itu. Tapi kalau kita renungkan lagi dalam alam sosialnya, yaitu kejujuran, ya kan, kejujuran, kemudian yang satu lagi yang sering kali kita salahkan itu ya anak-anak itu kan sering tanya ya. Ya anak-anak itu setiap anak-anak lahir mereka itu jenius, mereka pintar, mereka tidak tahu tapi bukan bodoh. Iya, tidak tahu. Iya tidak tahu, yang membuat bodoh kan sekolah. Iya. Sering kali bertanya, itu kenapa begitu? Itu namanya apa? Orang dewasa ngomong, kamu jangan banyak tanya. Nah itu juga menurut Borges mungkin itu surga kali ya. Surga
surga itu serupa perpustakaan kata dia, yang kamu bisa baca apa aja ada di situ. Saya nggak mau surga yang ada anggur, ada enggak. Bagi saya surga itu perpustakaan. Oke. Nah, Najwa ini kan kalau Mas Roy kan udah agak lama nih melewati masa anak-anaknya ya. Iya, udah lama sekali. Kalau Najwa kan mungkin baru beberapa tahun lalu ya. Itu Masih sayang-sayangnya. Iya, itu. Nah, kira perbedaan apa sih yang dirasakan peralihan dari anak-anak? Usia berapa sih anak-anak tuh? Kalau secara undang-undang? Sampai berapa? 17 apa 18 ya? Ya kalau undang-undang kan ini ya, apa, sebelum anak-anak kan ada balita tuh. Iya. Ada balita, ada anak-anak, ada remaja tuh. Iya. Dan menurutku balita, anak-anak, remaja, anak itu. Iya. Sampai remaja itu. Usia 17 berarti. Kalau usia nikah ya 19. Nah, ini kan baru beberapa tahun lalu melewati fase itu. Kira-kira apa sih hal yang paling kontras dirasakan oleh Najwa dalam momen peralihan itu gitu tuh? Iya bener, momen peralihan. Memasuki dunia dewasa tuh kayak memasuki dunia yang kotor. Oh, iya. Kamu udah 21 tahun berarti udah boleh nonton video gitu dong. Itu kan dunia yang kotor ya gitu. Sedangkan anak-anak kan belum bisa gitu. Jadi ngerasa kayak banyak hal-hal yang jahat yang kita pelajari di dunia ini gitu, yang berbeda dari anak kecil Pak. Jadi kita pas waktu anak-anak disuruh jujur, tapi pas waktu udah dewasa udah disuruh bohong gitu. Disuruh memanipulasi data-data. Iya, itu. Iya itu. Disuruh bohong, kita disuruh ngelakuin banyak hal yang sebenarnya karena dari kecil kita udah diajarin jujur, diajarin benar gitu, kayaknya nggak boleh deh kayak gini gitu. Tapi semua orang ngelakuin ini. Semua orang melakukan itu. Jadi kayaknya kalau aku ngelakuin itu juga nggak apa-apa deh gitu. Jadi pikiran kita kan kayak gitu. Kalau nggak ngelakuin Tapi tetap pertarungan juga kan Iya, di dalam kan. gitu. Selamat datang di kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dewasa. Tapi aku berharap aku tuh bisa mempertahankan pola pikir anak-anak aku gitu tuh dalam memandang misal kekerasan, catcalling gitu kan. Mungkin karena dinormalisasi orang-orang juga kayak itu tuh hal yang biasa, itu tuh bukan kejahatan. Tapi kalau kita pakai pola pikir anak-anak yang hitam dan putih gitu, ketika kita menyakiti orang lain berarti kita orang jahat dong. Ketika kita bikin orang lain gak nyaman, itu perbuatan buruk, dan kita ngelakuin perbuatan buruk berarti itu perbuatan jahat, itu kita orang jahat. Dan aku masih berharap aku bisa mempertahankan pola pikir itu gitu. Iya. Iya, jadi inget judul esaiku yang tadi aku ceritakan. Judulnya Merawat Kesederhanaan. Jadi betul kata Mas Rosid bahwa keinginan untuk menjadi anak kecil lagi dengan segala pola pikir yang naif gitu ya, yang polos gitu, yaitu sesuatu yang mungkin nggak tepat juga. Tapi merawatnya itu paling tidak menjadi satu yang penting sih. Sedewasa apapun kita, sekompleks apapun relasi pergaulan kita, setidaknya merawat kesederhanaan anak-anak memandang kehidupan itu menjadi satu poin penting sih bagiku gitu tuh. Mungkin ada yang lagi? Iya, tapi di usiaku yang sekarang ya mungkin beda fasenya beda. Tapi saya berada di fase berada di fase saya memperjuangkan apa yang menurut saya ideal, tapi kemudian tidak menjadi sesuatu yang sifatnya egoistik. Jadi kan kita juga bisa menerima kebenaran dari orang lain dengan perspektif yang berbeda. Itu jadi jadi pengalaman baru yang benar-benar membuat saya menjadi dewasa itu seperti ini tuh bisa kayak gitu. Jadi bukan memegangi apa yang menurut saya benar. Saya juga kan kayak gini ya, saya juga kadang merefleksikan pribadi saya, saya juga masa kecilnya traumatik gitu ya, banyak hal-hal yang mungkin itu membuat saya pada umur remaja itu muncul di tulisan-tulisan itu umpatan-umpatan yang sangat kejam terhadap orang dewasa ya. Tapi saat menjadi ayah, saya akhirnya merefleksikan, jadi ayah tuh kayak gini. Jadi kayak ada dialog antara aku dengan orang lain yang sebenarnya itu aku dengan aku gitu. Antara aku dengan aku yang kecil dengan aku yang ayah kayak gitu. Itu kan proses dialog. Dalam perspektif tertentu ini ternyata nggak bisa hitam putih ya, kayak gitu kan. Jadi aku akan terus belajar untuk berjuang mempertahankan yang menurutku ideal. Tapi aku tidak mau menutup diri juga. Aku tidak mau menutup diri
untuk sesuatu yang berbeda dan siap belajar dari mana saja sih. Belajar dari mana saja. Oke. Gitu. Ya, satu lagi aku ingat jadinya kan soal anak-anak dan orang dewasa ya. Jadi aku inget pengalaman ketika sama temen nonton Power Rangers gitu ya. Aku yang biru, aku yang pink, aku yang kuning. Ya udah gitu tuh ya. Tapi hari ini kan orang ribut karena beda warna gitu tuh. Orang dewasa itu ya kalau supporter bola pernah ada kejadian kan ya, beda warna. Pertanyaannya, gimana orang dewasa itu jangan-jangan belajar dari yang tadi tuh? Yang mana tuh? Yang waktu kecil kita nggak sadari, sebenarnya itu pengarahan tuh. Oh, Iya, maksudnya saya merah, saya kuning. Itu kan anak kecil nggak nangkep itu kan. Begitu dewasa jadi fanatik terhadap apapun kayak gitu. Punya motor apa fanatik ke situ. Iya, benar. Itu yang aku lihat terjadi tuh. Kayak pas kecil kita beda pilihan, beda Power Rangers, beda superhero, oke gitu tuh. Tapi ketika dewasa kok menjadi ruwet sekali ya persoalannya. Aku miris banget kalau ada supporter bola rusuh gara-gara konflik yang nggak tahu diwariskan oleh apa gitu tuh ya. Nggak jelas konfliknya, tiba-tiba berantem sampai bunuh-bunuhan misalkan. Itu aneh sih menurutku ya, tapi ya oke lah gitu tuh. Mungkin closing statement dari Najwa dulu. Dari aku Soal anak, closing statement mungkin kalau dari aku ya gitu, aku berharap setelah lama misal kita terjebak dalam keabu-abuan gitu, kita tuh bisa kembali berpikir membedakan hitam dan putih gitu. Jadi kayak setelah lama kita berada di dunia orang dewasa, berharap kembali ke pola pikir anak-anak gitu tuh, yang menganggap bahwa dunia ini tuh sebenarnya sederhana. Cuman kita aja yang perlu. Iya betul. Oke. Jadi Mas Rosi? Iya setuju. Dunia ini sederhana, tafsir kitanya aja tuh yang macam-macam. Pramudia. Iya. Oke, teman-teman Sobat Ramah, barangkali itu dulu ya yang bisa kami sampaikan terkait buku di Tanah Lada. Jadi kemana-mana nih ngobrolnya, tapi seru lah karena masih dalam satu rel juga soal anak-anak ya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ingetin jangan lupa subscribe YouTube-nya Umah Ramah, podcast Ramah ini. Apabila teman-teman tidak ingin nonton di YouTube, bisa dengar di podcastnya, ada podcast Ramah juga. Dan apabila teman-teman ingin membeli buku koleksi Umah Ramah, bisa kunjungi Shopee dan Tokopedia di Umah Ramah Store. Dadah!